Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan namanya Tuhan itu pasti berhubungan dengan peristiwa. Maka saya memberikan judul untuk khotbah pada siang hari ini adalah The Lord of Events. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan atas peristiwa-peristiwa. Ya, The Lord of Events. Ya, maksudnya pada waktu kita menyebut Tuhan, menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, ya, itu sebenarnya mengandung peristiwa, ya, peristiwa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Jadi boleh dapat dikatakan nama Tuhan, ya, the name of God, it harbors an event. Dia selalu menampung, ya, berhubungan dengan peristiwa, gitu, ya. Our Lord, ya, namanya Tuhan, the name of God itu adalah harboring, melabuhkan peristiwa, mengandung peristiwa, ya, mengalami peristiwa sebenarnya, gitu kan? Saya kasih contoh, saya akan bercerita dan saya nggak kapok-kapok, tetap nanti akan nanya, sebab saya takut di belakang pada tidur, ya. Nanti jadi selesai cerita, saya akan tanya, ya. Jadi dengarkan cerita baik-baik. Setelah papa saya meninggal, kami tadinya tinggal di Jakarta, lalu kami pindah ke Bogor, gitu kan. Saya SMP, SMA di Bogor, begitu kan. Kemudian 2 tahun masih di Bogor, menganggur, begitu kan, ya. Lalu kemudian selama saya tidak bersekolah itu, hubungan dengan teman-teman sekolah itu jadinya terhenti, ya. Teman-teman ada yang sekolah ke Jakarta, ada yang ke Bandung, ada yang kemana sekolah gitu. Saya tidak punya uang, saya tidak sekolah, ya. Jadi pengangguran deh saya, begitu kan. Nah, di dalam masa sudah tidak sekolah ini, menganggur, begitu ya, saya kenal dengan seorang teman. Dia rumahnya di seberang, ya. Sebenarnya dia teman adik saya, tapi kami jadi kenal, ya. Jadi selama kira-kira setahun lebih itu kita sama-sama, ya, main sama-sama, ini sama-sama dan lain sebagainya, ya. Kami dekat jadinya, gitu kan. Sampai kemudian kami setelah 2 tahun lalu pindah Jakarta, ya, pindah Jakarta. Sekarang susah deh, nggak ketemu, nggak ada kontak, ya. Zaman dulu kan nggak ada handphone, ya. Lalu kalau mau kontak bagaimana? Masa surat-suratan, ya, laki sama laki misalnya, ya, kita suratan sama pacar kan nggak apa-apa, ya. Nah, ini sama teman males lah tulis surat, ya. Nah, jadi akhirnya kami kemudian putus hubungan, ya. Sekali-sekali saya pernah datang ke rumah dia pernah sekali ke rumah kita, begitu kan. Lalu kemudian ya sudah, sampai di situ, ya. Saya tidak tahu dia tidak tahu saya. Satu kali saya tinggalnya di Bogor tadi, lalu pindah ke Jakarta. Lalu satu kali saya berkhotbah di Bogor. Ya, saya ketemu satu teman ceritakan, oh ini, dia tahu saya tinggalnya di mana dulu. Oh, kamu tinggalnya kan di sini, ya, iya, gitu, ya. Oh, kamu temanannya masih sini, ya, seberang rumah kamu tuh, ya, iya. Gimana tuh kabarnya dia? Dia sudah jual rumahnya, kita juga udah jual rumahnya, nggak pernah ketemu lagi, bertahun-tahun sudah tidak pernah ketemu, ya. Lalu itu teman cerita, oh, dia tuh sekarang udah hebat. Rumahnya aja dibilang rumah yang mewah di Bogor, gitu, ya. Tapi saya nggak pernah ke sana sih. Lalu kemudian, tapi dia menjadi Islam, ya. Dia jadi Islam, mertuanya Pak Haji, begitu kan. Nah, lalu kemudian dia berusaha dengan mertuanya itu Pak Haji. Pak Haji itu jual beli tanah kali, ya. Dan dia menjadi sukses, kaya, berhasil dalam kehidupannya, begitu kan. Oh, lu mau nomor teleponnya? Boleh, coba. Saya mau sekali-sekali saya cobain, gitu kan. Nah, lalu saya cobain nih.
Tapi pada waktu itu dia lagi kena kasus. Jadi karena kena kasus, maka mungkin dia tidak terima telepon siapapun kan. Siapa tahu ini dari KPK, dari siapa, dari polisi, dari apa, dia tutup teleponnya. Jadi saya tidak bisa kontak dia, gitu kan. Kemarin bulan lalu saya diundang lagi khotbah di Bogor, ya. Lalu kemudian teman saya ketemu lagi ya, teman saya yang di gereja yang waktu itu undang saya. Kamu tahu nggak? Teman saya itu namanya si Rudi. Si Rudi itu udah mati. Hah? Mati? Gitu kan dia? Dia lebih muda daripada saya. Saya belum mati, kenapa dia mati duluan ya? Lalu kemudian kenapa dia bisa mati? Kena COVID kali, begitu kan? Ya, saya sendiri nggak bisa melayat karena kan mereka orang Islam, jadinya begitu meninggal kan langsung mereka harus dikubur pada hari itu juga kan kalau orang Islam. Nah, jadi saya sendiri juga nggak bisa datang, ya sudah lewat begitu. Sudah ceritanya cuma begitu, ya. Sekarang pertanyaannya, kamu rasa apa? Nanya, kamu udah dibilangin jangan tidur. Nanya ya. Kamu rasa apa? Cerita saya. Ceritakan tadi saya cerita. Kamu rasa apa? Nggak jawab, saya ulang lagi ceritanya 100 kali. Ayo, rasa apa? Hilangan. Ini orang baik ini pasti. Jadi saya cerita biar bisa merasa kehilangan. Hebat. Kamu terkejut. Oh, ini termasuk orang baik. Kenal juga enggak kok dia bisa terkejut. Kamu rasa nggak percaya? Mati ya. Oh, baik juga ya. Kenapa di sini baik-baik semuanya ya? Ada yang di belakang? Yang di belakang pasti kurang baik kan? Rasa apa? Merasakan yang meninggal ini belum terima Tuhan. Terima Tuhan? Belum terima Tuhan. Oh, ya imannya bagus juga ya. Biar di belakang juga lumayan bagus ya. Yang lain? Baik-baik semua ya. Penyesalan. Ya dulu saya juga belum bertobat waktu kenalan sama dia begitu ya. Jadi kalau dia belum bertobat ya bukan salah saya, tapi saya juga belum bertobat waktu ketemu gitu ya. Tapi menurut saya jawaban terlalu baik ya, jawaban terlalu baik. Sebenarnya kalau kalian tanya, kalian rasa apa? Nggak rasa apa-apa. Mau mati, mau hidup, kenal juga enggak. Ayo, masih ingat nggak namanya siapa tuh anak? Ya, masih ingat ya. Ya. Kenal enggak? Mukanya bagaimana? Adatnya baik apa enggak? Apanya enggak? Enggak ada apa-apa. Dia mati. Ya so what gitu. Ya mati. Ya tiap hari juga banyak orang mati. Begitu kan? Lalu so what? Dia kalau dia mati. Ya sudah, kenal juga kagak. Begitu kan? Masa kamu baca koran? Si ini mati. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mati, astaga, mati juga ini gitu. Ini mati, aduh Tuhan, ini mati. Enggak kan? Sungguh mati kalau kita baca iklan duka cita ya. Meskipun satu gereja kalau kita nggak kenal, ini mati, nggak kenal. Gitu kan? Ya. Nah, sebenarnya kalau kita berikan jawaban yang benar, menurut saya jawabannya adalah peduli amat. Saya kenal juga enggak. Mau mati, mau hidup. Dia hidup nggak ada untungnya saya. Dia mati saya juga semua mati, nggak sedih. Ya, kamu sangat baik, lu terkejut apa segala. Padahal kamu nggak kenal. Baik benar kamu orang. Ya, di gereja ini celaka semuanya baik-baik. Kurang orang jujur. kurang orang jujur. Ya. Jadi sebenarnya seperti itu kan, ya. Jadi gini, saya kenal dia, kenal dekat, teman main dulu, meskipun udah lama namanya. Jadi begitu dia dengar
saya dengar dia meninggal, wah, rasa terkejut tadi betul. Rasa tidak percaya, hah? Mati? Mati kenapa? Kan dia masih muda kan, lebih muda dari saya. Mestinya yang tua mati dulu dong, ya mestinya. Tapi dia pendek umur sih ya. Nah, lalu kemudian dia duluan mati, misalnya gitu ya. Tapi saya merasa waktu dengar kabar, as if tidak mau percaya. Hah? Mati? Ya, gue belum sempat telepon, gitu kan? Saya telepon dia nggak angkat. Sampai sekarang nggak sempat kontak. Seenggaknya setiap sebelum mati, Ruth gitu ya, Pak gitu kali ya, lalu mati dah, gitu kan? Ya ini nggak ada. Jadi saya agak merasa sedih selama 1-2 minggu gitu. Saya tetap teringat hal itu karena saya kenal dia. Saya punya peristiwa sama dia. Kita bisa makan bersama, kita bisa minum bersama, kita bisa main bersama, seperti itu. Ya, jadi waktu dia mengalami itu tentu saya merasakan karena ada event, karena ada peristiwa saya sama dengan dia. Tapi kalian tidak. Kalau tidak ada peristiwa, bodoh teing dong. Mau mati, mau hidup, nggak ada urusan. Begitu kan? Begitu juga pada waktu kita membaca Mazmur 23 ayat. Si Daud berkata, Tuhan adalah gembala. Ya, kalau kamu memperhatikan, kamu bawa Alkitab enggak? Sama ya, saya enggak ya. Nah, tapi saya kan bawa Alkitabnya di handphone. Kamu sama sekali enggak ada. Ada nggak di handphone? Ada. Enggak. Yang lain dari si jahat. Ada ya. Kalau kamu perhatikan di Alkitab di handphone, kamu akan lihat kata Tuhan adalah gembalaku. Kata Tuhan itu ditulis dengan huruf besar semua. Ya. T-U-H-A-N, semua kapital, semua huruf besar. Nah, kalau ditulis semua huruf besar, artinya di dalam bahasa asli itu adalah Yahweh. Yahweh Roh. Tuhan adalah gembalaku. Tapi dipakainya Tuhan besar. Jadi yang dipakai itu kata yang dipakai bahasa aslinya adalah Yahweh. Sedangkan Yahweh itu adalah nama daripada Tuhan. Nama personal name. Namanya daripada Tuhan. Ya, Yahweh Roh. Artinya Tuhan adalah gembalaku. Kemudian di dalam Alkitab bahasa Indonesia, Tuhannya Roh besar semua. Ya, saya rasa dalam bahasa Inggris sama Lord, ya, tapi hurufnya huruf besar semua. Kalau hurufnya kecil, ya, L gede, O kecil, R kecil, D kecil, itu bahasa aslinya adalah Adonai. Ya, Tuhan. Itu Tuhan dengan huruf kecil. Sama dengan bahasa Indonesia. Kalau Tuhannya ditulis T besar, U-H-A-N, itu huruf kecil. Itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adonai, Lord, Tuhan, gitu sebenarnya. Jadi kalau dipakai Tuhan huruf besar, artinya Yahweh. Itu adalah nama daripada Tuhan, personal name daripada Tuhan. Nah, sekarang si Daud bisa mengatakan Yahweh Roh. Dia pakai personal name, bukan nama umum, bukan nama sebutan. Tuhan, ya, Tuhan, Adonai. Tidak, dia tidak pakai itu. Dia pakai Yahweh Roh. Dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Tapi apakah si Daud berkata sembarangan? Pasti tidak. Ya, apakah Daud pada waktu menyebut Yahweh begitu kan? Sama seperti saya sebutin si Rudi mati. Kalian nggak berasa apa-apa kan? Nggak berasa apa-apa. Ya, sebab kenal enggak, saudara enggak, temenan enggak, begitu kan? Tidak ada peristiwanya. Tapi si Daud pada waktu dia katakan Yahweh Roh, Tuhan adalah gembalaku, dia punya serentetan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh sama Saul
Karena Saul bilang, ini saingan saya nih. Ya, ini mau jadi raja, saya harus matiin dia supaya dia jangan jadi raja, supaya anak saya yang menggantikan saya jadi raja. Tapi Tuhan melindungi. Sampai udah deket sepertinya dia udah mau disamperin gitu, tapi kemudian Tuhan melepaskan dia. Yang aneh sekali. Ya, dia masuk ke dalam gua, ada laba-laba, langsung bikin sarangnya. Jadi si Saul masuk, oh nggak mungkin ke dalam, sebab ini ada sarang laba-laba, sarang laba-labanya nggak rusak kok, pasti nggak ada orang. Jadi dia pergi, seperti itu, ya. Jadi dilihat, aduh, mati loh, gitu kan? Tuhan selamatkan, ya. Macam-macam peristiwa kita melihat dari Mazmur ya. Aduh, Tuhan menyelamatkan dia dari musuh-musuhku. Bagaimana Tuhan memelihara aku, bagaimana dan sebagainya. Itu semua ada itunya, ada peristiwa. Dia bersama dengan Tuhan. Dia ngalamin Tuhan lindungi dia. Dia ngalamin bagaimana saya cuma gembala di padang, kok bisa jadi raja? Kok bisa jadi raja? Siapa yang dibuat? Bagaimana saya yang kecil ini lalu bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar, turunan raksasa, ya? Tapi dalam nama Tuhan, ya, dia pakai alih-alih dengan batunya itu, lalu kemudian mengalahkan Goliat. Dia menyaksikan saya bersama dengan Tuhan, meskipun musuh besar, meskipun musuh begitu hebat, meskipun musuh begitu kuat, saya bisa menang. Karena siapa? Karena Tuhan. Dia lihat kuasa Tuhan. Dia lihat pemeliharaan Tuhan. Dia lihat kebaikan Tuhan. Dia lihat pimpinan Tuhan. Segala sesuatu, ya, tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Seumur hidup, daripada kalau disuruh cerita, pasti dia dengan mudah cerita. Di dalam Mazmur dia tuangkan bagaimana Tuhan memelihara dia. Coba kita misalnya di sini ada persekutuan doa. Ada, kalian gak suka doa ya. Misalnya ada persekutuan, ayo persekutuan rumah tangga misalnya ya. Siapa yang mau bersaksi? Pasti ada acara bersaksi ya. Padahal gak mau. Kenapa gak mau? Gak punya event, gak punya cerita. Mau cerita apa tentang Tuhan? Kalau kamu bergaul dengan Tuhan, saya tuh ini begini-begini, tapi Tuhan tolong saya bisa cerita. Tapi kita tidak punya cerita. Apa yang kita mau ceritakan? Mau ada yang mau kesaksian? Semua diem. Semuanya langsung lihat baju, lipat-lipat. Disuruh cerita seperti itu. Karena apa? Karena memang kita tidak punya cerita. Apa yang mau diceritain? Gak punya pengalaman, gak punya peristiwa, gak punya sesuatu yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kemudian kita sebenarnya tidak punya pengalaman apa-apa bersama dengan Tuhan. Miskin pengalaman. Maka kalau tidak ngomong Tuhan adalah gembalaku, itu omong kosong doang, cuma ucapan bibir, tapi tidak seperti Daud mengatakan Yahweh Roh, Tuhan adalah gembala. Dia alami, dia bisa cerita, dia bisa nggak habis-habisnya cerita tentang Tuhan. Yahweh Roh. Saat dia berkata demikian, lalu kemudian dia bisa berkata kan, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Indonesia, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggris bagus ya, di dalam terjemahan ESV ya, terjemahan ESV. Saya lebih suka terjemahan ESV ini daripada yang terjemahan bahasa Inggris lainnya. Di dalam bahasa Inggris itu adalah The Lord is my shepherd, I shall not want. ESV terjemahannya begitu. Tidak kekurangan aku sama I shall not want sama apa enggak?
Jangan tidur. Sama nggak? I shall not want. Sama. Tidak kekurangan aku. Sama apa enggak? Sama-sama. Enggak. Kamu sama-sama enggak ya? Sama ya. Memang secara arti sih sama dong tentu ya. Takkan kekurangan aku, Asia Nutuan sebenarnya merupakan sesuatu ya hampir sama ya. Tapi kalau kita bandingkan misalnya dengan bahasa asli ya, bahasa asli, bahasa Ibrani, yang mana yang lebih tepat? Terjemahan bahasa Indonesia, takkan kekurangan aku, atau terjemahan bahasa Inggris, I shall not want. Yang mana lebih dekat dengan bahasa asli? Ini karena nggak tahu bahasa asli pasti tebak-tebakan kan ya. Nah, tebak Inggris apa Indonesia? Mentang-mentang di Amerika. Jadi belain Amerika aja Inggris ya. Tapi kali ini yang terjemahan lebih tepat adalah bahasa Indonesia. Jadi takkan kekurangan. Bahasa Ibraninya saya sembarangan sebenarnya, kamu nggak tahu ini. Lo eksan, ya bahasa Ibraninya lo eksan. Lo itu tidak, eksan kekurangan, ya jadi tidak kekurangan. Jadi yang mana lebih tepat? Bahasa Indonesia. Tapi saya senang terjemahan bahasa Inggris loh. Pada waktu dia katakan diterjemahkan sama mereka, I shall not want. Kalau tidak kekurangan itu seperti negatif kan, tidak kekurangan, nggak kurang, ya sudah nggak kurang. Tapi kalau I shall not want, menurut saya itu lebih positif kan. Saya nggak kepengen apa-apa. Kalau ini mungkin masih kepengen kan, bisa kan, ya. Tapi saya nggak kurang. Jadi saya masih mikir-mikir mau minta apa nih, begitu kan? Tapi bahasa Inggris, I shall not want. Saya nggak kepengen apa-apa. Jadi Daud bisa berkata, kalau Tuhan adalah gembalaku, if the Lord is my shepherd, if Yahweh is my shepherd, I shall not want. Saya udah nggak kepengen apa-apa. Karena apa? Tuhan cukupkan. Saya sudah nggak ada kepengennya. Karena saya lihat segala sesuatu yang Tuhan perlukan, segala sesuatu yang saya perlukan, Tuhan sudah cukupkan. Mau apa lagi tuh? Kecuali kita serakah pasti kita masuk neraka kan? Begitu ya. Nah, kalau kita benar-benar orang Kristen, I shall not want. Aku udah gak kepengen apa-apa. Tuhan gembalaku. Dia pelihara aku. Dia memberikan aku segala sesuatu. Kalau kita perhatikan terusannya Mazmur ya. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman. Wah, kesulitan dalam hidup. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut. Kenapa? Gak takut. Sebab gadamu, gada itu bermukul ya, gadamu bermukul artinya ada perlindungan dari Tuhan. Dan tongkatmu, kita tahu tongkat kalau gembala itu bentuknya seperti ini ya. Kamu kalau Natal salah pakai tongkat kali gitu, tongkat penggebuk anjing kali itu ya, rata gitu. Nah, tapi yang aslinya tuh berbentuk seperti ada tanda tanya gitu kan. Jadi kalau ada domba kesasar, kita bisa gaet gitu kan, gaet. Ditolong gitu kan, jadi jalan lagi gitu kan. Nah, itu ya. Jadi artinya apa? Pemeliharaan Tuhan gadamu dan tongkatmu, pimpinan Tuhan dalam jalan hidupnya, itu yang menyertai aku. Aku tidak perlu apa-apa, aku tidak usah minta apa-apa, karena semua Tuhan cukupkan. Yahweh Roy, the Lord is my shepherd.
Sekarang tinggal Bapak Ibu sekalian, gimana di dalam kehidupan? Bisa nggak kamu berkata, Yahweh Roy, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I shall not want. Karena Tuhan cukupkan semua. Kalian bisa cerita nggak? Saya begini, Tuhan beginiin saya. Saya mengalami ini, Tuhan lakukan ini. Saya begini, Tuhan ternyata kasih begini. Bisa nggak cerita? Cerita kamu bersama dengan Tuhan. Dan itu membuat kamu makin cinta Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Karena kamu punya pengalaman, punya cerita bersama dengan Tuhan. Itu hidup Kristiani